Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
وسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعلنا من العائدين والفائزين وجعلنا من المقبولين وجعلنا من الصالحين وجعلنا من عباده المتقين نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن هذا يومكم يوم عيد الفطر والسرور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. Hadirin kaum muslimin jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari di saat yang penuh ampunan ini, di saat yang penuh maghfirah ini, kita senantiasa berjuang untuk menjadikan hidup ini hidup yang selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena cintanya Allah terhadap orang-orang yang beriman itu luar biasa, tidak ada bandingannya. Sampai Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman itu masuk ke dalam nerakanya, sehingga orang-orang yang beriman itu dimanapun dan kapanpun selalu berada pada petunjuk dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah terhadap orang-orang yang beriman itu diwujudkan di dalam Al-Quran, yang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia,
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penerang penjelas bagaimana hidayah-hidayah Allah ini dapat kita peroleh. Di dalam Al-Quran itu cintanya Allah diwujudkan dengan panggil-panggil. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu banyak sekali di dalam Al-Quran ini. Mulai surat Al-Baqarah sampai surat yang terakhir itu banyak panggil-panggil Allah terhadap orang-orang yang beriman. Ini apa? Dalam rangka Allah selalu menunjukkan kepada kita ini jalan yang menuju surganya. Tidak tersesat pada jalan menuju nerakanya. Di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kita kepada orang-orang yang beriman ini adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang yang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah pun tidak peduli terhadapnya. Panggilan Allah ini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Mengapa Allah pesan begini? Karena waquduhan nasu wal hijarah, karena bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Manusia itu siapa? Yaitu orang-orang yang benar-benar tidak dicintai oleh Allah. Mereka ini akan menjadi bahan bakar yang ada di dalam neraka. Oleh karenanya, begitu cintanya Allah terhadap orang-orang yang beriman, jangan sampai orang yang beriman dan keluarganya itu masuk ke dalam neraka. Dengan cara apa Allah memberikan bimbingan itu? Allah pun menyampaikannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tujuan puasa la'allakum tattaqun. Ada apa di dalam orang-orang yang bertakwa? Puasa diwajibkan oleh Allah untuk agar menjadi orang yang bertakwa, karena surga itu diciptakan oleh Allah khusus orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang tidak bertakwa sulit untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ini disampaikan oleh Allah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, surga yang seluas langit dan bumi. Artinya surga itu tidak sedikit. Surga ini digambarkan langsung dari Allah bahwa surga itu adalah seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, manusia ini benar-benar orang-orang yang beriman dididik, dibimbing oleh Allah agar menjadi orang yang bertakwa, sehingga kita setiap bulan Ramadan diwajibkan puasa. Karena begitu sulitnya orang-orang untuk mencapai hidup takwa itu, tidak gampang.
ada pada diri kita ini adalah kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini selalu mengarahkan kita agar kita ini dimurkai oleh Allah. Dan nafsu ini adalah jaring memori iblis membimbing manusia agar durhaka kepada Allah. Ini ada yang bertanya, katanya di bulan Ramadan itu iblis tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu oleh Allah. Bagaimana banyak orang yang maksiat di bulan Ramadan itu? Iblis itu dalam 1 tahun itu merekam dalam memori manusia. Memorinya menggunakan apa? Hawa nafsu. Ketika iblis itu dibelenggu, tetap jalan manusia itu kemaksiatannya, karena memorinya itu masih ada melekat di situ. Oleh karenanya di bulan Ramadan itu yang namanya nafsu, memori dari iblis itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu asal dari kata rodun, pembakar. Jadi kita dibakar nafsu-nafsu kita sama itu. Tujuannya la'alakum tattaqun, agar kita itu menjadi orang yang taat kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, mampukah ibadah puasa kita di bulan Ramadan kemarin itu menggapai ketakwaan itu? Karena tidak semua orang bisa ke sana. Karena siapa? Karena Rasul sendiri menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal jumal ma'kus. Kata Rasulullah itu banyak orang-orang yang puasa, banyak orang-orang yang ibadah di bulan Ramadan, tapi ibadahnya tidak bernilai takwa, biasa-biasa saja, hanya mendapatkan kesengsaraan lapar dan dagang. Ini langsung berita sakit Rasulullah. Apakah kita masuk golongan ini atau tidak? Ini dapat kita lihat tanda-tanda orang yang bertakwa, tanda-tanda orang yang sukses Ramadannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Tanda kita ini sukses Ramadan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Tandanya orang yang bertakwa itu pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu punya jiwa-jiwa kedermawanan, punya jiwa kepedulian terhadap sesama, punya kesadaran hidup bahwa harta adalah titipan dari Allah. Harta itu tidak kekal, kadang-kadang habis sebelum kita mati, kadang-kadang harta kita masih banyak, kita mati, harta tidak akan kita bawa sampai kita mati. Kita tidak akan di dunia ini. Orang yang punya kesadaran semacam ini akan mudah punya kesadaran, punya jiwa kepedulian terhadap sesama. Ini nilai puasa. Oleh karenanya di dalam puasa itu Allah mewajibkan zakat fitrah. Untuk apa Allah mewajibkan zakat fitrah? Dalam rangka membimbing kita agar menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Oleh karenanya, jika ada orang yang puasa tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal mampu mereka, kata Rasulullah, ibadah puasanya mu'allaqun bainas sama wal ardh wa la yurfa'u ilallah hatta tu'tiya zakatal fitri. Kata Rasulullah,
puasanya, ibadah Ramadannya, orang-orang yang beriman tidak akan sampai ke Allah, masih menggantung antara langit dan bumi sampai zakat fitrahnya itu dikeluarkan. Itu pentingnya Allah mewajibkan zakat fitrah ini membimbing kita agar kita ini peduli, punya kepedulian terhadap sesama. Tetapi jika ternyata usai Ramadan kita masih dihadapi dengan sifat-sifat kebakhilan, naudzubillah min dzalik, itu pertanda gagal ibadah. Ini siapa yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa yang sudah disiapkan surganya seluas langit dan bumi itu siapa? Yaitu alladzina wal kadhimina al-ghaidh, yaitu orang-orang yang punya jiwa ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup ini. Saudara, kita selama puasa ini diuji kesabaran kita mulai pagi sampai maghrib. Kita diuji oleh Allah, tidak boleh makan, minum, merokok dan lain sebagainya. Kita tahu sampai maghrib. Itu dalam rangka kita diuji Allah untuk menjadi orang yang bersabar. Apalagi di akhir bulan Ramadan ternyata Allah pun menguji kesabaran kita. Saudara kita ada yang berpuasa hanya sampai di hari Jumat. Ada saudara kita yang puasa sampai yang sholat adanya pada hari ini. Kita diuji kemarin itu. Kita mengikuti hari Jumat atau hari Sabtu diuji terus oleh Allah. Karena saat ini kita lulus dalam ujian Allah itu, sampai saat ini kita menyelesaikan iktimal, menyempurnakan ibadah puasa kita. Karena itu perintah Allah. Kata Allah, jika saat itu ru'ya gagal untuk melihatnya, walitu milul aidatah, kita disuruh menyempurnakan 30 hari. Baru walitu kan birullaha ala ma'adakum, kemudian kita baru bertakbir hari raya. Ini dasar kita ini mengadakan sholat hari raya ini berdasarkan ru'yatul hilal, bukan imkanul hilal. Tapi kita pun diuji oleh Allah pada diri kita ini. Ketika kita mengetahui perbedaan ini, jangan sampai ada sedikit pun benci pada diri kita terhadap saudara kita. Hormati mereka karena mereka punya keyakinan. Ini diantaranya wal kadhimina al-ghaidh. Kita dipuji oleh Allah, dibimbing oleh Allah menjadi orang yang sabar. Yang terakhir adalah wal afina 'anil nas, tanda orang-orang yang bertakwa kata Allah, yang sudah disiapkan surganya seluas langit dan bumi. Itu siapa? Wal afina 'anil nas, yaitu orang yang punya hati penuh kasih sayang, hati pemaaf. Tidak ada satupun sedikit pun di dalam hati ini rasa kebencian terhadap siapapun. Selalu pemaaf. Tidak ada musuh di dunia ini kecuali iblis. Dan di sini kita dilatih oleh Allah untuk menjadi orang yang memaaf. Ini sudah dilakukan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah. Rasulullah itu adalah Nabi panutan kita. Beliaunya adalah orang yang memaaf. Disakiti oleh orang kafir itu tetap orang kafir itu disayang oleh Rasulullah. Meskipun dimusuhi oleh
Allah pun tidak pernah memusuhi mereka. Oleh karenanya di saat inilah momen yang paling penting dalam untuk saling bersilaturahim, membina, menyambung tali kasih sayang terhadap saudara-saudara kita. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ingat, dosa-dosa kita pada Allah sudah diampuni semuanya saat ini. Tinggal satu tugas kita untuk menghilangkan dosa-dosa ini, yaitu dosa terhadap sesama. Jangan sampai kita gagal masuk neraka, masuk surga karena kita tergolong orang-orang yang saat itu muflis, kata Rasulullah, bangkrut karena banyak kesalahan terhadap sesama yang belum kita selesaikan. Semoga setelah sholat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk ajak sana bersilaturahim terhadap saudara-saudara kita, anak kepada kedua orang tua, murid terhadap guru-gurunya, yang muda datang kepada yang tua, yang tua tetap menyayangi terhadap yang muda. Inilah awal kita akan menuju surganya Allah dengan satu rombongan yang disambut oleh malaikat-malaikat yang menjaga surganya Allah. Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah kamu ke dalam surganya Allah dalam keadaan aman dan selamat. Semoga khutbah yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan akan kita buat sebagai renungan dalam kehidupan ini. Melangkah, setiap langkah adalah penuh dengan kasih sayang dan berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhir hayat kita diberikan hadiah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي لقائلها من آفات الدنيا والآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat wa qadi jami'a hajatina ya Allah min hawaiji dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna ya Allah wudu'ana wa salatana wa qiyamana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Waj'alna ya Allah minal 'abidina wal faizin wal maqbulin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu khutbah yang kami sampaikan, semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya dalam menyampaikan khutbah dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk bersalam-salaman dimulai. Diberitahukan kepada seluruh panitia untuk tidak meninggalkan kubah karena masih ada yang perlu diselesaikan. Sekali lagi kepada seluruh panitia bulan Ramadan untuk tidak meninggalkan tempat karena masih
karpet-karpet yang ada di depan tolong dibantu untuk diselesaikan. Terima kasih.